Sebelumnya selamat pagi. Kita akan datang pada Tuhan pada pagi hari ini, pada minggu yang saat ini. Jadi kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Bersyukur kepada
surga, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu melingkupi kami Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, Engkau berkati ibadah hari ini Bapa. Kami serahkan seluruh waktu yang ada dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia bersama dengan kami Bapa. Kami serahkan segenap ibadah kami dalam tangan-Mu. Engkau yang hadir bersama dengan kami dan Engkau yang berkati kami Bapa. Kami bersyukur untuk doa Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin saudara, bahwa dengan sukacita kita akan menari dan dengan sorak-sorai kita akan memuji. Saat ini adalah ketika kita mulai memuji Tuhan, ketika kita mulai berdiri bagi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa keluarga yang ada dalam gereja ini, dan kita akan bersama-sama menyaksikan bahwa kasih Allah sangat indah dalam kehidupan kita, bahwa ketika Tuhan beserta dengan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Allah tak berkesudahan. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik pada kami. Tuhan masih beri kesehatan, kekuatan. Juga kami mengucap syukur atas anak-anak baik Ishak sama Semi yang juga beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih, Tuhan begitu baik. Dan kami mengucap syukur atas keluarga besar kami, baik adik-adik kami, orang tua kami. Tuhan begitu baik pada kami. Terima kasih. Juga terima kasih buat tetangga kanan kami, kerinduan kami. Mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan keluarga besar kami menjadi saksi buat mereka semua. Terima kasih. Biarlah kerinduan kami, tetangga kanan kami boleh percaya kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami, dan kami ucap syukur atas tempat tinggal yang kami tempati, keberadaan kami di lingkungan kami.
Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucap syukur bahwa Tuhan sangat luar biasa. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama kehidupan kita. Tuhan selalu ada memimpin dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya bersyukur bahwa saya merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan saya. Walaupun seringkali saya merasa putus asa, lemah, dan seperti Tuhan tidak mendengar doa saya, tapi saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kehidupan saya. Selama saya disati, banyak hal yang saya pelajari dan banyak hal Tuhan memproses kehidupan saya. Di proses Tuhan itu sangat tidak enak. Di proses Tuhan itu membuat kita semakin dewasa dan mengerti tentang kasih Allah. Walaupun terkadang kita merasakan sakit, merasakan ketidaknyamanan, merasakan apa yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Walaupun saya disati memiliki banyak teman, tapi tidak tahu kenapa saya merasa kesendirian menghampiri saya. Saya merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa untuk teman curhat. Mungkin banyak teman-teman yang selalu ada buat saya, tapi saya merasa sendiri, tidak tahu kenapa gitu. Tapi saat saya datang sama Tuhan, Tuhan selalu menghampiri saya, dan saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Saya merasakan jamahan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan saya selama saya disati. Mungkin secara manusia saya seringkali untuk menyerah, untuk menerima proses Tuhan, tetapi saya ingat kembali Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, dan bagaimana caranya Tuhan memanggil kehidupan saya untuk menjadi hamba. Disitulah saya menjadi kuat. Saya bersyukur Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Bahkan saya disati, merasakan, bukan disati, dimanapun saya berada, saya merasakan Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan saya. Sangat nyata sekali. Saat saya bangun tidur pun, itu adalah mujizat terindah dalam kehidupan saya. Saya bisa bangun tidur, Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada saya. Saya sangat bersyukur soal itu. Dan seakan mungkin doa-doa saya tidak terjawab,
Tapi disitulah penantian saya untuk mengharapkan lebih lagi, berharap hanya kepada Tuhan. Dan saya berharap juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memiliki iman yang teguh, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Walaupun di proses Tuhan itu gak enak, tapi tetaplah percaya dan yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Shalom. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami sekeluarga mengucap syukur karena hingga saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan keluarga kami. Tuhan memberikan berkat-Nya tiap-tiap hari bagi keluarga kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesehatan kepada keluarga kami sampai hari ini. Tak lepas dari itu, kasih karunia Tuhan juga senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kami. Ini kesaksian kami, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaraku semua untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Bukan hanya saat ini saja, namun Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, memberikan pengharapan hidup yang kekal. Doa dan ucapan syukur akan kami naikkan melalui pujian yang akan saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sungguh
sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, ada banyak kesaksian yang ada dalam kehidupan kita, ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dulu satu pujian, Ku Perlu Yesus di Hidupku. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus di hidupku. Perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kita akan berikan pujian disertai lagi, lalu waktu selesaikan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku
Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang indah. Kami boleh bersatu hati di dalam kasih karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus, hamba-Mu mohon Engkau mengurapi hamba-Mu dan membuka hati setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu melimpah di tengah kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jikalau saat ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam kasih anugerah Tuhan. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara berada di tengah keluarga masing-masing, apabila 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan hadir di tengah tiap keluarga yang pagi hari ini bersama-sama menyembah Allah. Marilah kita mengingat kembali apa yang kita pelajari di dalam beberapa minggu ini. Kita mengingat bahwa pada awalnya kita sedang belajar, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita mengingat bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang berada di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang menjadi warga dari kerajaan Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dan bertaubat dari segala dosanya, sehingga kehidupannya diubahkan, lahir kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi warga kerajaan Allah. Sang Raja dari kerajaan Allah adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan Sang Raja adalah Raja yang penuh kasih, yang menyiapkan kehidupan yang berkelimpahan bagi warga kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita telah belajar bahwa Ia tidak hanya menyediakan hidup yang berkelimpahan bagi kita, tetapi Ia juga menjamin kita. Menjamin hidup kekal yang Dia sediakan setelah kita kembali kepada Bapa Surgawi. Ia juga menjamin selama kita ada di dalam dunia ini. Ingat Yesaya 40 ayat 31. Mari kita mengingat bahwa Allah senantiasa mau menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kita. Kemudian kita mengingat bahwa jaminan hidup kekal dan jaminan kehidupan yang berkelimpahan yang ada di dalam dunia ini akan menjadi milik kita
apabila kita mau masuk ke dalamnya dan bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh ke arah Dia, maka kita akan menikmati segala keindahan, segala berkat, segala yang disediakan Allah untuk memberi kehidupan yang berkelimpahan. Jikalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus masuk dengan bertumbuh di dalam Dia untuk menikmati segala berkat kerajaan Allah. Hari ini kita akan belajar tentang hukum yang ada di dalam kerajaan Allah. Satu kerajaan atau suatu pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa ada hukum-hukum yang berada di dalam kepemerintahan atau kerajaan itu. Demikian juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah memiliki hukum, tetapi hukum ini jauh berbeda daripada hukum-hukum yang ada di dalam dunia. Mari kita perhatikan apakah hukum yang ada dalam kerajaan Allah itu. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi, hukum yang ada di dalam kerajaan Allah bukan satu hukum yang mengancam untuk memberi hukuman, tetapi hukum yang sangat mulia, yaitu hukum kasih. Ada dua hukum kasih. Pertama, kasih kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Nah, hukum kasih yang pertama akan kita pelajari hari ini. Kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama, pada saat Allah memberikan Taurat kepada Musa, ada 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat adalah inti dari semua firman Tuhan yang ada. 10 hukum Taurat itu dituliskan di dalam 2 loh batu. 2 loh batu itu dapat digambarkan seperti Alkitab ini, ya, atau seperti sebuah buku. Ada 2 halaman, halaman pertama dan halaman kedua. Halaman pertama berisi 4 hukum dan halaman yang kedua berisi 6 hukum. Yang 4 hukum ini hubungannya dengan Allah. Yang 6 hukum ini hubungannya dengan sesama manusia. Marilah kita membuka Alkitab kita tentang 10 hukum Taurat di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20. Di sana terdapat 17 ayat. Namun kita akan melihat 4 hukum yang pertama saja. Dalam Keluaran 20. Saya akan bacakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi di dalam 10 hukum Taurat itu ada 4 hukum yang berbicara dalam hubungannya dengan Allah atau mengasihi Allah. Kita dapat melihat dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, Tuhan mengatakan bahwa hanya akulah Tuhan Allahmu yang patut kamu sembah. Jangan padamu Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain. Kenapa? Karena pada masa itu, pada masa kitab Taurat diberikan kepada umat Israel melalui Musa. Waktu itu di dalam dunia ada begitu banyak ilah-ilah yang manusia menganggap itulah Allah mereka. Ada banyak yang dipercayai bahwa itulah yang maha tinggi yang harus mereka sembah. Jadi hanya umat Israel yang diajarkan oleh Allah pada masa itu untuk tidak menyembah banyak Allah, tetapi hanya satu Allah saja. Hanya satu-satunya Allah saja. Siapa dia? Dia adalah Allah yang membawa umat Israel keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita hanya akan menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia yang melepaskan kita dari perbudakan, bukan perbudakan Mesir, tetapi perbudakan dosa. Jadi kalau saudara menjadi umat Kristiani, katakanlah orang Kristen, pengikut Kristus, yang saudara dan saya sembah hanya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua,
dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas atau yang ada di bumi di bawah, dan yang ada dalam air di bawah bumi, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Pada masa itu, orang-orang yang menyembah banyak ilah itu, mereka menggambarkan ilah-ilah mereka atau allah-allah mereka dengan berbagai macam patung. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, ada banyak patung sesembahan. Patung lembu emas, ada patung katak, ada patung manusia, ada patung macam-macam hewan, ada semacam patung matahari, dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka melihat matahari memberi kehidupan, lalu mereka menganggap bahwa matahari itu Allah mereka. Lalu mereka membuat patung matahari dan lain sebagainya. Tiap bangsa punya patung-patung sesembahan. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu roh adanya. Karena itu, Dia roh yang maha tinggi, tidak dapat disamakan dengan apapun. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, kita melihat bahwa kita, anak-anak Allah, selain tidak boleh menyembah patung, di dalam Perjanjian Baru ini kita mungkin tidak melihat banyak orang menyembah patung. Tetapi dalam Perjanjian Baru ini kita jangan memiliki berhala. Apakah berhala itu? Berhala itu adalah sesuatu yang kita hargai, kita sanjung, kita muliakan lebih dari Tuhan kita. Jadi kalau saudara punya seseorang yang mungkin saudara sanjung, mungkin saudara hargai, yang melebihi dari menyanjung Allah kita, maka itu disebut sebagai berhala. Ada lagi berhala yang dikatakan oleh Alkitab, ialah mamon. Apa mamon itu? Harta kekayaan dunia ini. Jikalau kita mengutamakan, mencari harta kekayaan dunia daripada mencari Allah, maka harta kekayaan itu menjadi berhala, menjadi mamon bagi kita. Mungkin ada benda-benda yang kita sayangi di dalam dunia ini lebih daripada kita mengasihi Tuhan, maka itu juga menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Jikalau saudara punya berhala di dalam hidup ini, cepat buangkan. Seperti firman Tuhan, jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menjadikan sesuatu yang lain yang kita jadikan berhala di dalam kehidupan ini. Lalu hukum yang ketiga, ayat 7 dari Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, berarti kita harus menghormati nama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dari saudara tua kita di dalam keagamaan, mereka
dalam kepercayaan mereka menganggap bahwa lebih banyak menyebut nama Allah itu lebih baik. Ya, mungkin mereka mengatakan, ya Allah, insya Allah, segala sesuatu yang menyebut nama Allah itu menurut mereka lebih baik. Tetapi firman Allah bagi umat Kristiani, Tuhan mengajarkan agar kita jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Apa artinya? Misalkan saudara berjalan dan tiba-tiba mau terjatuh. Kadang-kadang mungkin dari mulut itu mengatakan, ya Allah. Atau ada sesuatu yang mengherankan. Lalu saudara mengatakan, masa Allah kok seperti itu ya? Atau saudara mengatakan yang lain. Alkitab mengajarkan bahwa nama Allah tidak boleh disebut dengan sembarangan. Misalnya, saudara tiba-tiba mau jatuh dan saudara mengatakan, ya Jokowi, ya Presiden, atau ya siapa orang-orang yang terhormat di Indonesia ini, mungkin satu saat saudara akan menghadap hukum karena namanya presiden dibuat mainan. Itulah yang diajarkan oleh firman Allah. Apakah kita tidak boleh menyebut nama Allah seperti orang Yahudi yang begitu menghargai nama Allah sehingga mereka tidak berani menyebut nama Allah? Juga tidak seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita menyebut nama Allah, harus menyebutnya dengan hormat. Jadi, boleh saudara misalkan ada di dalam kendaraan dan tiba-tiba mau kecelakaan, saudara mengatakan, Tuhan tolong, Allah tolong. Boleh. Itu tidak salah. Kenapa? Karena kita menyebutkan berasal dari hati kita. Kalau kita menyebutkan nama Allah berasal dari hati yang sungguh-sungguh, maka itu tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Tapi kalau seperti contoh tadi, adalah kata-kata yang keluar bukan dari hati, maka Tuhan tidak berkenan. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah kenal cerita 7 orang anak Skewa. 7 orang anak Skewa ini melihat Rasul Paulus mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. 7 anak Skewa ini menganggap apa yang dilakukan Rasul Paulus itu seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli nujum dan orang-orang yang dianggap pintar pada masa itu, memakai nama dewa atau siapa untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. 7 anak Skewa ini ketemu dengan seorang yang dirasuk setan. Lalu mereka mendatangi 7 orang ini mendatangi 1 orang yang kerasukan setan tadi. Lalu mereka berkata, di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, saya perintahkan setan keluar dari orang ini. Saudara, apa yang terjadi? Orang yang dirasuk setan 1 ini bukan setannya keluar, tetapi setannya melakukan sesuatu. Orang-orang ini
diapakan ya? Kalau orang Jawa katakan seperti dikerawusi ya. Dilakukan sesuatu dengan kedua tangan dari orang yang dirasuk setan ini dan membuat orang-orang itu mengalami luka-luka yang sangat. Dan akhirnya mereka lari tunggang langgang sampai baju mereka dilepas karena baju mereka dipegang oleh orang yang dirasuk setan. Nah, itulah yang Tuhan tidak kehendaki. Mengapa? Karena orang-orang ini memakai nama Tuhan Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti para ahli nujum atau dukun-dukun yang ada pada masa itu. Nah, kalau kita memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri kita, untuk sesuatu yang kita inginkan bagi diri kita sendiri, itu sama seperti orang-orang yang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Berarti saudara dan saya tidak menghargai nama Allah. Nama Allah, nama yang maha tinggi, yang patut kita sembah, kita puji, kita muliakan. Marilah yang keluar dari mulut kita bukan nama Allah yang kita sebut sembarangan, tetapi nama Allah yang kita puja, kita muliakan, kita agungkan Dia. Maka kalau saudara mengeluarkan kata-kata yang memuja, mengagungkan Dia, maka Dia akan hadir di dalam kehidupan saudara dan memberkati saudara. Dan yang keempat, kita melihat di dalam kitab Keluaran 20 ini dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, tetapi 1 hari adalah hari Tuhan. Sejak Allah menciptakan manusia, kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah mengkuduskan hari yang ketujuh dan memberkati hari yang ketujuh. Mengkuduskan itu apa, saudara? Allah mengkhususkan 1 hari itu untuk apa? Untuk ia mau bersama dengan anak-anaknya. Untuk dia mau bersama dengan warga kerajaan surga. Untuk dia mau hadir di tengah-tengah warga kerajaan surga yang bersatu hati memuji, menyembah Dia. Ingatlah, Allah lebih dahulu mengkhususkan hari itu. Mengkhususkan hari itu untuk memberkati kita. Lalu Allah berfirman kepada umat Israel pada waktu itu agar mereka mengingat, mengkuduskan hari Sabat atau hari yang ketujuh, hari Tuhan, di mana waktu mereka berada dalam perjalanan menuju ke negeri Kanaan, Allah menyuruh Musa mendirikan kemah sembayang. Dan di kemah sembayang itulah pada hari Sabat seluruh orang Israel berkumpul di sana untuk memuji, menyembah Allah, mendengarkan firman Allah yang disampaikan. Jadi kalau kita kebaktian pada hari Minggu, ini merupakan warisan daripada zaman perjanjian lama di mana umat Allah berkumpul di kemah sembayang untuk menyembah Allah pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ketujuh. Tetapi kenapa orang Kristen tidak menyembah Allah pada hari ketujuh? Orang Kristen
menyembah Allah pada hari pertama. Kenapa? Gereja mula-mula, waktu mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati adalah hari pertama, maka akhirnya gereja mula-mula menyembah Allah pada hari pertama dalam minggu. Dan kemudian setelah gereja berhasil membuat penanggalan, hari pertama itu disebut Domingos, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia minggu. Apa artinya Domingos? Domingos berarti hari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari sejak awal Allah memberikan firman-Nya, jadi dari sejak awal Allah menciptakan manusia pun, Allah telah menyediakan satu hari bagi manusia untuk bersekutu bersama-sama di dalam rumah Allah, menyembah Allah, dan Dia menyediakan berkat melimpah pada hari itu. Lalu saudara, mari kita baca satu ayat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan menasihatkan, jikalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau tidak akan meninggalkan hari Tuhan itu untuk bersama-sama menyembah Allah di dalam rumah Tuhan. Walaupun kita pada saat ini karena situasi kita menyembah Allah di rumah masing-masing, tetapi kita pakai hari itu untuk bersama-sama dalam satu keluarga menyembah Allah. Kalau saudara pada hari Tuhan, saat saudara harus ke rumah Allah, menyembah Allah, dan saudara sibuk mencari uang, mencari kebutuhan yang jasmani ini, maka saudara begitu mendukakan hati Tuhan. Berarti saudara sedang punya berhala mamon. Ingatlah hari Tuhan, di mana hari kita akan menyembah Dia bersama-sama. Lalu bagaimanakah hidup mengasihi Allah? Mari kita ingat, satu-satunya Allah yang kita sembah adalah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jangan menyembah Allah yang lain. Yang kedua, jangan ada berhala dalam hidup kita. Baik manusia, baik benda, baik mamon tadi. Marilah jangan memberi hidup kita untuk menyembah berhala, untuk ada sesuatu yang lebih kita kasihi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, mari dari mulut kita ini yang keluar adalah kata-kata yang menghormati Allah, memuji, menyembah, mengagungkan Allah. Biarlah dari mulut kita ini keluar segala kemuliaan, pujian, dan hormat
bagi Allah. Jikalau saudara mengasihi Yesus, yang keluar dari mulut saudara itu berasal dari hati yang mengasihi Yesus. Kemuliaan, pujian, hormat bagi Allah. Lalu mari kita mengingat bahwa Tuhan lebih dulu menguduskan hari Sabat untuk memberkati umatnya, untuk bersama-sama dengan umatnya di dalam rumahnya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan hari Tuhan untuk sesuatu yang lain. Alkitab mengajarkan bahwa di dalam hidup ini kita mencari dahulu apa, saudara? Tentu semua masih ingat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan dan ditambahkan dalam hidup kita. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang indah. Karena kita mengasihi Yesus. Kasih Yesus mengalir memenuhi hati kita. Oleh karena itu, saat ini mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Apakah masih ada berhala dalam hidup saudara yang saudara utamakan lebih daripada Tuhan? Apakah saudara mau mengkhususkan hari Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, memuliakan Dia? Mari saudara lihat kehidupan saudara sehari-hari yang keluar dari mulut saudara dan saya. Apakah pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah? Dan kalau kita sekarang hidup pada akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman Tuhan mengatakan bahwa semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudara mau mengasihi Yesus? Saya percaya kita semua mengasihi Yesus. Dan kalau saudara melihat hidup saudara dan saya, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita datang kepadanya dan mohon keampunan. Dan kita mengambil satu keputusan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Marilah saudara, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan, itu kur, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku
kita mau mengasihi Yesus dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Marilah kita lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan akan hidup kita. Dan damai sejahtera, sukacita, serta kasih Allah akan tinggal di dalam hati kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami rindu bertumbuh menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu karena kasih-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau melihat hati kami. Engkau melihat langkah kami yang telah kami jalani. Jikalau ada hal-hal yang tidak mengasihi Engkau, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Sucikan hati kami. Kuduskan hidup kami. Dan layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Untuk langkah selanjutnya kami mengambil keputusan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudara, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Marilah kita menutup saat ini dengan berkat dari Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa Surgawi. Dan marilah kita pulang dengan anugerah kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita, yang memimpin kita, yang menolong kita, yang melindungi dan membimbing segenap kehidupan kita. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Kita akan masuk di dalam kebaktian yang sama pada minggu depan. Sesudah itu kita akan kembali di dalam ibadah seperti biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.